Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramdhani Hamzah, NIM 18111832, kelas 18 Informatika 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aslam Agung Putar Pratama. NIM saya 18111861. Saya berasal dari 18 Informatika 01. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan presentasinya sebagai berikut. Artificial Intelligence. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang alat pendeteksi kelelahan berbasis kecerdasan buatan dengan metode pengolahan citra untuk mencegah kecelakaan berkendara. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini kami ambil tentang masalah terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini, yaitu kecelakaan lalu lintas. Di mana dari semua kecelakaan yang terjadi, kerugian yang dihasilkan itu tak hanya berupa materi, namun juga beberapa itu mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit. Dari jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di Indonesia, kendaraan roda 4 atau lebih itu masih menjadi penduduk peringkat teratas. Penyebab tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas adalah disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri. Seperti ngantuk saat berkendara, di bawah pengaruh minuman keras atau alkohol, kemudian menggunakan ponsel ketika mengemudi dan melanggar lampu lalu lintas. Oleh karena itu, alat ini dapat mendeteksi pengemudi yang mengantuk dengan mengamati gerak kelopak mata pengemudi itu sendiri dengan menggunakan metode pengolahan citra yang berbasis kecerdasan buatan. Alat ini menggunakan daya rendah yang hanya 18 watt saja. Dan alat ini juga memiliki fungsi dalam pencahayaan yang kurang memadai. Yang gelap gulita tuh alat ini tetap bisa mendeteksi ya. Ataupun dalam pencahayaan yang sangat buruk. Alat ini memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pemakainya dengan menempatkan kamera di dashboard mobil bagian depan yang menghadap ke wajah pengemudi tersebut. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang kami jelaskan di slide sebelumnya, rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimanakah cara menurunkan angka kecelakaan khususnya roda 4 atau lebih di Indonesia. Yang kedua yaitu apakah alat ini efektif dalam menurunkan angka kecelakaan tersebut. Kemudian ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian kali ini. Yang pertama, untuk mengurangi angka kecelakaan khususnya roda 4 atau lebih di Indonesia. Dan yang kedua, untuk menguji keefektifan dari alat tersebut. Terus manfaatnya tuh apa aja? Manfaat dari penelitian ini tuh bisa meliputi memberikan solusi bagi pemerintah dan membantu aparat penegak hukum dalam memerangi angka kecelakaan lalu lintas. Kemudian itu bisa juga memberikan sebuah pemahaman dan pengetahuan bagi penulis sekaligus pembaca tentang keamanan dalam berlalu lintas. Kemudian itu ada metode penelitian. Mengumpulkan data atau materi penelitian berupa yang pertama ada artikel dan jurnal yang berkaitan dengan pengembang beware alat pendeteksi kelelahan, segmentasi warna RGB, dan juga logika sederhana pengklasifikasian kondisi mata. Yang kedua ada media referensi MATLAB atau Scilab tentang logika pengklasifikasian kondisi mata. Dan yang terakhir ada video penjelasan singkat yang terdapat di YouTube untuk menambah referensi kami. Untuk perangkat keras yang kami gunakan, yang pertama ada kamera M-Tech Vision. Ini untuk pengambilan citra pendeteksi kelopak matanya. Kemudian ada ponsel, gunanya yaitu untuk menerima informasi dari beware tersebut. Ada komputer atau PC yang pasti untuk digunakan dalam memproses logika-logika yang akan digunakan pada beware. Ini untuk codingannya ya. Kemudian ada mini PC Odroid, yaitu untuk mengolah citra dengan metode deep learning, memberikan perintah ke microcontroller dan juga mengontrol modul atau relay. Yang berikutnya yaitu ada modul relay, yaitu untuk menghidupkan dan mematikan mesin mobil. Kemudian ada Arduino Pro Mini, penerima perintah dari mini PC, menerima lari lokasi GPS dan mengirim data ke Firebase. Dan yang terakhir ada modul Wi-Fi ESP-H266 yang menghubungkan microcontroller dengan internet. Kemudian di sini juga ada perangkat lunak yang digunakan, yaitu yang pertama aplikasi MATLAB.
MATLAB ini untuk melakukan codingan berupa logika-logika yang akan dijalankan di Beware. Begitupun sama kayak Skylab. Bedanya mungkin nanti ada beberapa fungsi yang misal bisa dijalankan di MATLAB tapi nggak bisa dijalankan di Scilab dan sebaliknya. Maka kedua perangkat lunak ini kami gunakan. Kemudian jalannya penelitian. Untuk jalannya penelitian kali ini, yang pertama kita mengidentifikasi masalah dan studi literatur. Kemudian menganalisa kebutuhan. Habis itu perancangan sistem, desain hardware, desain software, pembuatan produk, dan kemudian pengujian. Setelah pengujian ini dilakukan, jika terjadi kesalahan pada software, maka kembali lagi ke desain dari software, begitupun untuk hardware hingga dapat diproses dan jadi, hingga bisa dioperasikan. Cara kerja sistem sebagai berikut. Pertama-tama kita menjalankan programnya, terus programnya telah dijalankan. Yang kedua, deteksi wajah. Kemudian akan dideteksi wajah dari user. Deteksi mata, kemudian akan dideteksi mata dari wajah user yang sudah terdeteksi. Capture, kemudian akan di-capture di citra biner mata. Cek kondisi mata, akan dicek apakah mata dalam kondisi tertutup 100% atau terbuka. Kemudian program akan memeriksa durasi kedipan. Jika durasi kedipan kurang dari 400 ms, maka kondisi user normal. Jika durasi kedipan antara 400 sampai dengan 800 ms, maka kondisi user mengantuk. Alarm akan berbunyi secara otomatis. Jika durasi kedipan lebih dari 800 ms, maka kondisi user tertidur dan alarm akan berbunyi dengan sendirinya. Untuk shortcutsnya seperti ini. Yang pertama, fungsinya untuk membaca gambar. Fungsi dari titik koma supaya hasilnya tidak langsung ditampilkan. Yang kedua, imshow. Ini untuk menampilkan gambar. Yang ketiga ada grekel. Ini untuk mengubah gambar ke bentuk grekel. Grekel adalah nama variabel. Nama variabelnya bebas. Cuma kita di sini memakai nama grekel. Ia adalah gambar yang telah dibaca. Terus kemudian ada imshow untuk menampilkan gambar yang dalam bentuk grekel. Kemudian ada nr. Sini fungsinya untuk menghilangkan noise pada gambar atau noise remotion. Kemudian ada imshow untuk menampilkan gambar yang telah di noise remotion. Berikut ada bw. Bw di sini untuk mengubah gambar menjadi black and white atau binarisasi. Kemudian imshow bw menampilkan gambar yang telah dibinarisasi atau dalam bentuk black and white. Kemudian di sini kita masuk ke penajaman citra. Seperti ini. Ada Gaussian, Sobel, Prewitt, Laplacian, Gold, Average, Unsharp, Robert. Ini adalah filter tersebut. Di sini kita memakai Gaussian. Berikutnya ada sharpening. Kemudian ada imshow. Sharpening ini untuk menampilkan gambar yang dalam bentuk sharpening. Sharpening di sini kita ubah. Pertama kita ubah ke NR, noise remotion, terus kemudian black and white, terus kemudian histo, baru kita dapat sharpening di sini. Berikutnya ada edge. Edge di sini untuk menampilkan tepi. Dan berikutnya ada imshow edge. Ini untuk menampilkan tepi tersebut. Selanjutnya untuk penerapan dibuat dalam bentuk script seperti ini. Yang pertama ini kita ambil dari ini mread, grekel, nr, penajaman citra, sharpening, bw, dan untuk subplotnya ini untuk menampilkan bagian-bagiannya. Sini kita pakai subplot 221 yang artinya bagian tiap objek
yang terdiri dari 2 baris, 2 kolom, kolom pertama, dan begitu seterusnya. Ada subplot 222, yaitu 2 baris, 2 kolom, kolom kedua. Subplot 223, 2 baris, 2 kolom, kolom ketiga. Subplot 223, 2 baris, 2 kolom, kolom ketiga. Terima kasih. Mungkin sekian hasil kerja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.